Semua mulai berbahasa roh, semua mulai berbahasa roh. Korabata karabase keraba karabase keraba ya rabaralabase keraba rabarabase keraba. Korabata karabase keraba karabalalabase keraba. Terus. Iye, lu belajar di kandang kebo. Makanya saya tidak mau gereja karismatik disebut sesat. Sebut aja kami bodoh. Hanya karena kami berbahasa roh yang orang tidak mengerti. Masa kalau Anda lihat orang Jepang, Anda bilang dia sesat. Oh, dia bicara bahasa sesuatu yang orang lain ngerti kok. Di kalangan karismatik, bahasa roh itu berguna. Jangan sebut saya sesat, jangan sebut kami sesat, jangan sebut jemaat saya sesat. Sebut aja bodoh nggak apa-apa. Sesat enggak sih. Karena secara doktrin mayor, Kristus adalah Tuhan, kami sama. Mau gereja karismatik, mau gereja konservatif, kita sama. Yang doktrin minor itu loh, tentang karunia yang beda. Jangan sebut sesat lah. I think Anda berlebihan kalau sebut kami sesat. Kaulah pendeta paling goblok di muka bumi. Philip Mantova tidak terima disebut sesat, tetapi katanya dia sebut saja kami bodoh. Karena mereka berbahasa roh yang orang lain nggak ngerti, ya, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah benar demikian teman-teman? Jadi kita mengatakan mereka bodoh itu karena bahasa mereka kita tidak mengerti, bahasa rohnya dalam ibadah mereka kita tidak mengerti. Itu sama sekali tidak benar ya. Nah, saya membagi 3 apa yang dia katakan dalam video itu tadi. Pertama, sebut saja kami bodoh karena orang lain itu tidak mengerti bahasa roh yang kami sebenarnya mengerti itu maksudnya di situ. Nah, pendapat saya begini, kalau bodoh itu masih normal ya untuk menentukan kesalahan Anda. Dunia sekuler walaupun kadang-kadang ya menolak itu karena dalam perspektif mereka bahwa setiap manusia memiliki bakat atau kelebihan di bidangnya masing-masing. Alkitab justru banyak menggunakan kata-kata bodoh dan semisal Amsal pasal 1 ayat 7 dan semuanya itu digunakan untuk orang-orang fasik teman-teman ya. Dan juga dalam kitab-kitab Mazmur itu Daud menggunakan kata-kata bodoh di sana. Menyebut Philip Mantova bodoh ini sama saja sebagai klaim subjektifnya dia teman-teman ya. Nah, klaim bahwa mereka ngerti dan orang lain tidak itu sesuatu yang bersifat subjektif. Nah, Philip Mantova mencoba berargumen secara subjektif, teman-teman. Tetapi kalau kita baca misalnya Kisah Rasul pasal 2 ayat 7 itu, dikatakan sampai 8-9 itu, mereka semua tercengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin ya, kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Artinya orang-orang yang datang di situ, yang hadir di Yerusalem pada saat itu, melihat atau menganggap atau mendengar para rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri, bukan dalam bahasa yang tidak dimengerti. Semisal mereka orang Partia, Media, Elam, dan penduduk Mesopotamia dan lain sebagainya teman-teman. Yang penting yang hadir pada saat itu. Jadi ketika Philip Mantova ini mengatakan bahwa kami saja yang ngerti dan orang lain tidak, itu namanya juga kesesatan dalam membuat satu kesimpulan atau jawaban terhadap apa yang kita serukan pertobatan bagi mereka selama ini yang selalu mengajarkan bahasa roh siki raba teman-teman. Nah, itu artinya bahwa semua orang harus mengerti bahasa roh yang sebenarnya, teman-teman. Ya, tidak melulu hanya orang-orang di komunitas gereja Philip Mantova. Wajar karena memang bahasa roh PM segera beraba dan tidak bisa dibuktikan dan orang tidak akan pernah mengerti itu sebenarnya. Ya, tidak bisa dibuktikan berdasarkan Alkitab. Itu tidak bisa dibuktikan berdasarkan Alkitab, teman-teman. Jadi kesimpulan yang dia buat dalam satu video itu atau jawaban
yang tidak begitu masif, itu sama saja tidak bisa dipertanggungjawabkan, teman-teman. Nah, lalu dia memberikan argumen lagi, mengatakan bahwa masa orang Jepang dibilang sesat. Nah, bagi saya ini analogi yang tidak masuk ya, tidak sepadan, atau analogi yang tidak apple to apple, teman-teman. Bahasa Jepang itu ya bisa dimengerti kok. Ya, oleh mereka yang belajar bahasa Jepang. Dan itu jelas bahasa. Bahasa Arab apa? Itu bahasa ngawur semua itu. Nah, Sikirabaraba bagaimana? Bahasa. Ya. Bukan, itu ucapan yang berasal dari halusinasi dan sugesti. Ya. Jadi apa yang dia katakan itu sebenarnya itu argumen yang tidak masuk, mengambil orang-orang Jepang dan bahasa Jepang istilahnya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa itu bukan bahasa tapi ucapan yang berasal dari sugesti dan halusinasi, teman-teman. Jadi ketika para pendeta mereka ini mengsugesti itu, lalu orang-orang ini akan merasa bahwa mereka lagi diurapi, teman-teman. Lalu mengeluarkan kata sekira barhula balau dan sebagainya. Nah, itu dia katakan doktrin minor ya. Jadi dan doktrin mayor. Jadi baginya doktrin minor itu sekira baraba dan mayornya itu ya, misal ini klaim saya juga, mayornya itu mungkin kalahan Yesus, Kristologi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bukan masalah doktrin mayor atau minor atau sekira baraba, tetapi apakah itu alkitabiah atau tidak. Seharusnya itu yang ditanyakan ya oleh Philip Mantova ini. Lalu kenapa dia tidak bertanya demikian? Ya, oleh karena memang ajaran Sikirabaraba itu tidak alkitabiah dan tidak berdasar. Dan itulah yang dikatakan sesat. Ajaran Sikirabaraba itu bukan orangnya, bukan Philip Mantova yang dikatakan sesat dalam pribadinya, bukan. Tapi ajaran yang diajarkan itu ketika mengklaim diri sebagai seorang Kristen. Ya, jadi ajaran Philip Mantova ini wajib hukumnya dibilang sesat. Oleh karena tidak berdasar pada kitab suci. Nah, kenapa takut dibilang sesat? Ya, sesat itu sederhana, teman-teman. Bahwa kamu keluar dari jalur kebenaran. Jalur kebenaran yang didasarkan pada kitab suci. Dalam hal apa? Dalam hal bahasa roh Sikirabaraba. Jadi kalau Anda masih mau mengatakan bahwa kami tidak sesat, jangan sebut kami sesat, ya tinggal buktikan saja gitu. Buktikan saja bahwa bahasa roh Sikirabaraba itu ada dasarnya dalam kitab suci. Ada dasar, berdasar. Jadi ya, berdasarkan penafsiran yang valid dan sesuai dengan hukum-hukum penalaran logika dan hermeneutics yang baik dan benar. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Oh my God! Wow! Iye, lu belajar di kandang kebo. Kesimpulannya adalah orang yang tidak membayar persepuluhan ini bukan ngancam saudara, tapi memang sudah disediakan blok di neraka. Ya apa boleh buat, dapur api dan lautan api dan belerang. Kaulah pendeta paling goblok di muka bumi.